Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah. Hamba pilihan Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Sering kita mendengar dalam kondisi apapun, dalam kondisi sadar, apa yang sering terngiang dalam telinga kita adalah meninggalkan sholat. Begitu kerdilnya hati ini, karena sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetap bersikukuh untuk meninggalkan sholat. Sudah dijelaskan, innas sholata tanha 'anil fakhsa wal munkar. Sudah dijelaskan, aqimus sholah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Sudah dijelaskan, aqimus sholah litulukis samsi ila ghasakil lail wa qur'anan fajri inna qur'an fajikana masyhuda. Dan banyak sekali firman-firman Allah yang menjelaskan tentang perintah untuk sholat. Dalam bacaan sholat sendiri, inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini sering dalam bacaan sholat. Hisab pertama kali nanti yang ditanyakan oleh Allah buat hambanya seperti kita ini adalah sholat kita. Dan bahkan yang paling sering kita terjang, rezeki kita sempit, rezeki kita sedikit karena kita sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya sholat itu merupakan suatu pekerjaan yang paling berat. Paling berat sekali. Tetapi tidak semuanya buat mereka itu melaksanakan sholat berat. Illa alal khashiin, kecuali atas mereka yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka siapa yang khusyuk, mereka yang ketika memulai suatu pekerjaan ibadah sholat, dia ingin menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulaku rabbihim, menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia yakin bahwa kepada Allah ia akan kembali. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu pentingnya sholat yang Allah perintahkan buat hambanya. Dengan baginda Rasulullah SAW menerima perintah sholat ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Begitu pentingnya momen ini untuk benar-benar kita pahami dan kita pelajari dan kemudian kita realisasi. Namun sering kita terjang, sering kita langgar aturan-aturan ini dan perintah ini. Hati-hati jika ada orang yang tidak sholat di dalam rumah kita. Ini baru versi kecil. Hati-hati dengan orang yang tidak sholat di dalam rumah kita. Akan ada 3 kemungkinan yang muncul. Pertama, Allah akan melaknat seluruh anggota keluarga, baik yang sholat maupun yang tidak sholat. Jadi tidak peduli si A, si B, yang sholat maupun gak sholat akan dilaknat oleh semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu tidak mau naikkan sholat. Satu kampung ada orang mukmin satu yang ahli ibadah, yang lainnya biasa-biasa dan bahkan mengundang atau merealisasikan kemaksiatan yang ada, maka akan dihancurkanlah semua itu kaum. Sama dengan ini, Allah akan melaknat seluruh anggota keluarga, baik yang sholat maupun yang tidak sholat, apabila di dalam satu rumah tangga itu ada yang tidak sholat. Aqimis sholah, aqimis sholah, aqimis sholah. Semua dengan firman-firman Allah selalu aqimis sholah. Wasta'inu sabri, wasta'inu bis sabri was sholah. Terus mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Semua dijelaskan dengan gamblang. Makanya hati-hati ketika kenapa rezeki kita sempit. Karena dalam suatu rumah tangga, dalam suatu keluarga ada yang tidak sholat. Perhatikan mereka yang tidak sholat. Perintahkan untuk sholat. Agar kita semua tidak dilaknat oleh Allah. Jadi disebutkan Allah akan melaknat seluruh anggota keluarga. Baik yang sholat maupun tidak sholat. Ini pertama. Yang kedua, tidak hanya melaknat aja. Yang kedua, Allah akan cabut keberkahannya di dalam rumah tangga yang mereka tinggali. Cabut keberkahannya ini. Berkah gak dapat, rahmat apalagi. Kondisinya compang-camping, gayanya elit, tapi ekonomi sulit semua. Zakat tidak pernah sedekah, selalu ditunda-tunda. Sudah disebutkan sholat gandengannya pasti zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Jalankanlah sholat, tunaikanlah zakat. Terus ini gandengannya 2 ini. Karena dengan aqimus sholat, dengan menjalankan sholat, sempurnakan dengan zakat ini. Agar amal kita benar-benar amaliyah yang bagus. Khairul amal. Namun mereka menganggap ini remeh. Sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja. Setelah melaksanakan sholat, selesailah tugasnya. Itu yang mereka lakukan. Padahal sholat ini adalah merupakan suatu awal. Illa alal khosyi'in, yaitu mereka atas mereka yang khusyuk, benar-benar khusyuk di hadapan Allah. Jika memulai sholat, dia sudah tahu tujuan daripada apa ketika dia menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang ketiga, Allah catat nama anggota keluarga. Jadi keluarga kita yang meninggalkan sholat di depan pintu neraka. Pintu neraka dicatat dia. Jadi siapa yang nggak sholat tadi, Allah catat dia namanya di depan pintu neraka. Bukan pintu surga, pintu neraka dia catat. Allah catat ini. Jadi 3. Apabila di satu keluarga ini tidak ada yang sholat 1 aja, 3 kita akan mengalami kerugian. Kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicabutlah keberkahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama yang tidak sholat itu dicatat di pintu masuk api neraka.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita sudah tahu seperti ini, apakah terus akan kita jalankan kondisi step-step seperti ini? Kondisi step meninggalkan sholat seperti ini, terutama ini sholat asyar menjelang maghrib ini. Waktunya sempit sekali. Ini sering dilalaikan. Dan waktu subuh. Subuh mereka sering meninggalkan sholat subuh. Aqimus sholat lidulukis samsi ila ghosakil lail wa qur'anil fajri. Tunaikan, jalankanlah sholat mulai matahari tenggelam sampai pertengahan malam dan sampai menjelang subuh. Wa inna qur'anan fajri kana masuta. Sesungguhnya sholat subuh ini disaksikan malaikat. Ini ditinggalkan. Sholat jamaah ditinggalkan. Sudah dijelaskan al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafsari. 4 yang dirindukan surga. Satunya dalil Quran. Mengaji dengan cinta dengan Al-Quran. Wal hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Wal mut'imin, orang yang memberi makan kepada mereka yang lapar. Wal syaimi fi syamur Ramadan, orang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Namun semua ini kalau nggak didasar dengan sholat yang tekun, sholat yang rajin, maka semua akan sia-sia. Sholat jamaah, sholatu jama'atu tafdhulu sholatan fadha. Sholat jamaah ini lebih utama daripada sholat sendiri. Bisa ba'i wa isrina darajat, 27 kali pahalanya. Marilah, kalau kita sudah tahu kondisi seperti ini sering sekali. Di dalam kita ngaji, di dalam kita kemana aja, orang selalu negur, ayo sholat, sholat, sholat. Jangan sampai kita belum menunaikan ibadah sholat, kita belum bisa menjalankan ibadah sholat dengan sempurna, tahu-tahu kita sudah disolatkan. Kesempatan sudah habis. Penyesalan selalu ada di terakhir. Tidak pernah penyesalan selalu di depan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadi inti daripada ini, hati-hati jika ada orang tidak sholat di dalam keluarga kita, maka pertama Allah akan melaknat seluruh anggota keluarga, baik yang sholat maupun yang tidak sholat. Yang kedua, Allah akan cabut keberkahan di dalam rumah mereka, rumah tangga mereka, rezeki kagak ada. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha, sudah tidak lagi mendapat bagian rezeki. Yang ketiga, Allah akan catat nama anggota keluarga itu yang tidak sholat di depan pintu neraka. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pagi hari ini. Marilah jadi hamba Allah yang senantiasa menjalankan ibadah sholat secara khusyuk dan istiqomah, secara jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.